Shalom jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kembali dalam ibadah online GBI Outbox CK4. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jangan hanya menonton, tetapi mari kita ikut memuji dan menyembah Tuhan, juga berdoa. Minggu depan ibadah kita masih akan diadakan secara online, yang akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasina dari Melbourne, Australia. Ajak seluruh keluarga dan teman kita untuk mengikuti ibadah minggu depan. Jemaat, kami himbau untuk mengikuti pertemuan-pertemuan cool secara online menurut cabang-cabang gereja di mana saudara terlibat, agar dapat digembalakan dengan baik selama masa pandemi ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Selalu mengenakan masker jika keluar rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan, dan seringlah mencuci tangan dengan air yang mengalir. Jangan lupa untuk menabur persembahan kita di hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Saudara dapat menabur di nomor-nomor akaun gereja sesuai cabang gereja di mana saudara digembalakan. Atau saudara dapat mencatatnya dari deskripsi di YouTube channel ini. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga sesuai dengan visi Tuhan bagi gereja kita. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam. Ajaib, sungguh ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Sama-sama. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Sama-sama. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang. Sambil lambaikan tangan sama-sama. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam. Ajaib.
bersama-sama kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Say, great is our God. Hallelujah. Great is our God, great is our God. Woo. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu."
Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Kau Tuhan, Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami rindu masuk hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini Tuhan, alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji, menyembah dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan,
tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Oh, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembahkan Tuhan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami rindu lawatan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi tempat kami, memenuhi hati kami. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hati, ungkapkan kasih sayang-Mu sama Tuhan. Oh, lama ya sadar, kiana lama ya sadar, lama ya sadar. Jesus, Jesus, kiana lama ya sadar, kiana lama ya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kiana lama ya sadar, kiana lama. Biar kemuliaan-Mu ini ya Tuhan yang memenuhi bangsa kami. Kemuliaan-Mu ini Tuhan yang memenuhi negeri kami Indonesia ya Tuhan. Kami rindukan pemulihan yang daripada Engkau atas bangsa kami. Kami rindukan kemuliaan-Mu yang besar itu yang memulihkan dan menyembuhkan negeri kami ya Tuhan. Sembuhkan bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan negeri kami ini dari semua virus corona yang ada ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau Allah penyembuh. Engkau yang telah menyembuhkan bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat krisis ekonomi yang melanda bangsa kami. Kami tahu campur tangan-Mu itu yang besar ya Tuhan, yang ada atas bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau berkati presiden kami, Engkau berkati wakilnya, Engkau berkati setiap menteri yang ada ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan, hikmat yang daripada Engkau akan membukakan jalan keluar bagi bangsa kami ini. Engkau akan membukakan jalan yang tidak pernah dapat kami pikirkan sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Bila Engkau terus memberkati presiden kami, dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Engkau yang terus memberkati setiap mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami ya Tuhan, Pastor Niko Nyotoro Harjo beserta dengan keempat wakilnya Tuhan. Terus hikmat-Mu, hati-Mu Engkau taruh kepada hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kesehatan yang daripada Engkau Tuhan turun atas hamba-Mu ini. Kami juga percaya visi dan misi yang telah Engkau berikan ya Tuhan, terus Engkau kuatkan ya Tuhan Yesus. Dan setiap kami dapat berjalan melangkah di dalam visi yang tepat seperti yang Engkau mau pada zaman ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Gembala CK4 ya Tuhan, Pastor Welia dan Ibu Maulin Kauntu. Terus ya Tuhan, kasih-Mu terus melingkupi setiap hamba-Mu ini ya Tuhan. Hati yang telah Engkau berikan atas hamba-Mu terus ya Tuhan, Kau tanamkan lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Visi dan misi-Mu ya Tuhan,
Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan dengan setiap hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan setiap gereja cabang khusus 4 ini ya Tuhan, setiap gembala cabang yang ada, setiap cabang-cabang yang ada Tuhan, Engkau yang memberkati ya Tuhan Yesus. Kami juga memberkati setiap pengerja yang ada. Engkau terus memberkati juga beserta dengan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu. Bahkan di masa-masa krisis ini Tuhan, Engkau yang menyediakan segala yang umat-Mu perlukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat segala sesuatunya. Sungguh kami katakan Engkau Allah baik. Engkau Allah yang luar biasa atas bangsa kami, atas kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung dan besar Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah-Mu, oh Yesus. Oh Rabashandara la bala 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 basi de 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 de. Oh Rana Maya la bala 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 bala. Mari angkat tanganmu, katakan, no one ever will compare to you, Jesus. Oh haleluya. To you, Jesus. Sekali lagi katakan, to you, Jesus. Haleluya. Nyatakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu kepada kami, Tuhan. Di hadirat-Mu berfirmanlah kepada kami. Hati kami siap, Tuhan. Bukan hanya untuk menambah sebuah pengetahuan akan firman Tuhan, tapi hati kami siap untuk diubahkan oleh firman-Mu, untuk menjadi pelaku firman-Mu, menjadi umat yang berkemenangan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di rumah-rumah.
hadirat Roh Kudus nyata atas setiap pribadi dan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kalau boleh saya berikan judul firman Tuhan pada hari ini, itu berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak Allah, kita hidup berkemenangan. Seharusnya sebagai anak-anak Allah, kita berkemenangan. Alkitab berkata bahkan kita lebih dari orang-orang yang menang. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada satu bagian ayat yang saya mau ajak kita baca bersama-sama dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Katakan amin. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saudara dikasih Tuhan, jadi ciri daripada anak Allah itu dia dipimpin oleh Roh Allah. Saudara dikasih Tuhan, jadi kalau kita bilang bahwa kita anak Allah, saya adalah anak Allah, maka ciri yang orang lihat harusnya hidup kita dipimpin oleh Roh. Katakan amin. Kalau ada orang bilang dirinya anak Allah, tapi dia gak percaya pimpinan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, gak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, saudara dikasih Tuhan, mari kita uji lagi. Ayat ini berkata semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan bagaimana? Ayat 15 sekarang kita baca. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita jadi anak Allah, kita dilahirkan kembali oleh roh. Dan kita menerima roh yang membuat kita tidak takut lagi. Dan dikatakan kita tidak menerima roh perbudakan. Kenapa banyak orang takut? Karena dia diperbudak. Kalau kita miliki roh Allah, kita tidak ada dalam perbudakan. Saudara, mengapa banyak orang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan? Karena tanpa sadar dirinya diperbudak. Orang yang diperbudak oleh uang, oleh mamon. Seolah-olah kalau gak ada uang, aduh habislah hidup saya. Aduh gimana, saya gak ada uang. Apa mungkin bisa hidup bulan depan? Gak ada uang. Seolah-olah uang menjadi segala-galanya. Tuhan Yesus pernah berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Tuhan Yesus cuma mau bilang gini, aku yang jamin hidupmu. Kamu gak usah takut. Bangsa Israel di padang gurun. Oh, dalam keadaan demikian rasanya gak mungkin mau makan dari mana. Jutaan orang, siapa yang mau kasih makan? Tidak bisa tanam apapun di padang gurun. Tuhan tuh cuma mau tunjukkan bahwa hidupmu bukan bergantung pada apa yang kau pegang, apa yang kau miliki sekarang. Orang yang diperbudak oleh harta, oleh uang, seolah-olah kalau gak ada itu, habislah saya. Itu sebabnya orang takut. Begitu uangnya menipis, orangnya kurang, aduh habis saya, wah mati saya. Saudara, saya berdoa, saudara anak Allah, dipimpin Roh Kudus. Jangan hidup dalam perbudakan karena mamon. Banyak orang diperbudak oleh apa? Oleh status, diperbudak oleh jabatan, oleh posisi. Seolah-olah, wah saya bakal kehilangan ini, saya bakal kehilangan, saya ketakutan. Ada orang yang diperbudak ketakutan. Kalau posisinya hilang, kalau pekerjaannya hilang, kalau di PHK ketakutan. Dengar saudara, itu bukan akhir segalanya. Tuhan bisa buat itu untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidup kita. Kalau kita anak Allah, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak hidup dalam ketakutan. Kamu tidak akan menjadi takut lagi. Sebab kamu menerima roh yang bukan roh perbudakan, tapi roh yang jadikan kamu anak Allah. Kita bukan budak, kita ini anak. Anak itu punya warisan, sudah disiapkan oleh Tuhan. Gak usah takut. Bapak kita itu bapak yang baik. Kalau budak itu takut gak dibayar. Tapi anak gak perlu takut, karena dia miliki apa yang bapaknya miliki. Saudara dan saya memiliki roh yang menjadikan kita anak, bukan budak. Katakan amin. Haleluya. Ayat yang ke-16.
Kita baca bersama-sama. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau saya mau katakan begini, kalau kita disebut anak-anak Allah, berarti kita lahir dari Allah. Alkitab berkata Allah itu roh. Jadi kita lahir oleh roh. Ayat yang tadi berkata roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Saudara, mari saya mau ajak kita melihat sesuatu ayat yang luar biasa. Kalau kita ini anak-anak Allah, kalau kita ini lahir dari Allah, maka kita mengalahkan dunia. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah, ini anak-anak Allah. Sekali lagi, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Orang yang dipimpin Roh Kudus, orang yang punya iman. Dia tidak hidup dalam ketakutan, dia tidak hidup dalam perbudakan, dia tidak hidup dalam kekhawatiran, tapi dia hidup dalam kemenangan yang mengalahkan dunia, mengalahkan batasan dunia, mengalahkan aturan dunia, mengalahkan segala hal yang dunia buat batasan. Lu kalau nggak gini, lu nggak bisa gini, itu batasan dunia. Lu kalau nggak mampu begini, lu nggak akan bisa begini. Lu kalau nggak punya skill ini, lu nggak akan bisa berhasil. Lu kalau nggak bisa begini, itu batasan dunia. Tapi saudara dan saya punya Allah yang tidak terbatas. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, jangan hidup dalam ketakutan. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Katakan mengalahkan dunia. Saudara dikasih Tuhan, ini firman Tuhan. Buka hatimu. Kita ini anak-anak Allah, kita ini lahir dari Allah. Jangan hidup dalam perbudakan. Jangan hidup dalam ketakutan. Alkitab berkata kita mengalahkan dunia. Hidup lebih daripada orang-orang yang menang. Kata menang dalam bahasa Inggris, kita tahu kata win. Win atau memenangkan. Saya ingin supaya saudara dan saya tidak lupa. Setelah dengar khotbah ini, saudara berkata saya ini pemenang. Untuk menunjukkan bahwa saya pemenang, apa yang saya mesti lakukan? Haleluya. Anak-anak Allah yang lahir dari Allah, dia mengalahkan dunia. Dia pemenang. Saudara, ada 3 huruf dari kata win. W-I-N. W-I-N. Ini yang harus saudara lakukan. Kalau kita nih anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama huruf W dari kata worship. Katakan worship. Menyembah Tuhan. Karena itu anak-anak Allah yang lahir dari roh Allah, harusnya dia suka menyembah Tuhan. Kalau saudara dan saya suka menyembah Tuhan, gak hidup dalam ketakutan pasti. Gak hidup dalam kekhawatiran. Orang yang suka menyembah, suka mengucap syukur, itu tandanya pemenang. Haleluya. Itu tanda kita menang. Daniel di Alkitab, dia jadi pemimpin. Daniel jadi pemimpin. Kenapa? Karena dia suka menyembah. Dia suka menyembah 3 kali sehari. Dia menghadap ke kota Allah. Dia menyembah Tuhan. Musuh-musuhnya, lawan politiknya jatuhkan dia karena apa? Karena penyembahannya. Apa dia takut? Tidak. Bahkan dia lebih dari pemenang. Diangkat naik lebih tinggi oleh Tuhan. Penyembahan membawa kita naik. Paulus dan Silas di penjara, dibelenggu, dianiaya. Dalam kesakitan secara fisik di tengah malam di penjara paling dalam. Apa yang mereka lakukan? Worship. Orang yang dipimpin oleh roh Allah pasti suka menyembah Tuhan. Saudara, when we worship, waktu mereka menyembah, waktu kita menyembah, sesuatu pasti terjadi. Ketika Paulus dan Silas menyembah Tuhan, tiba-tiba goncanglah tempat itu. Pintu-pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu terlepas seketika. Mereka dibebaskan. Penyembahan membuat kita mengalahkan dunia. Penyembahan membuat kita menang terhadap segala ketakutan, terhadap segala belenggu iblis. Yang percaya, katakan amin. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow
worship you. Lord, I worship you. Jesus, Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. Ciri anak Allah, dia dipimpin oleh Roh Allah. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Allah pasti dia suka nyembah Tuhan. Gak mungkin orang kalau hidup dipimpin Roh Allah penuh dengan Roh Kudus gak suka nyembah. Pasti itu jadi ciri. Kalau sudah dikatakan anak Allah, pasti suka menyembah Bapa di surga. Yang mau katakan amin. Hal yang kedua, kita disebut pemenang. W, yang kedua I. I, orang yang dipimpin oleh Roh Allah pasti suka berdoa. I dari kata bahasa Inggris intercede, atau sudah mungkin tahu istilah intercessors, intercession, bersyafaat. Saudara dikasih Tuhan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, pasti dia suka berdoa buat jiwa-jiwa. Pasti dia dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan buat jiwa-jiwa. Interceding, bersyafaat buat orang lain, buat bangsanya. Saudara dikasih Tuhan, ada kisah tentang Haman dalam kitab Ruth. Ketika bangsa Israel dalam keadaan yang susah, ketika bangsa Israel udah hampir dibinasakan, satu bangsa bayangkan hampir dibinasakan. Lalu mereka intercede, mereka bersyafaat, mereka berdoa, berpuasa. Tuhan menjawab doa mereka. Di dalam perjanjian baru ada seorang pendoa syafaat yang luar biasa. Namanya Rasul Yohanes. Memang gak terlalu banyak diceritakan kisahnya. Tapi dalam sejarah kekristenan mula-mula saya baru mengerti kisah ini. Bagaimana Yohanes itu seorang pendoa syafaat. Sejak dia mulai melayani sampai dia dibuang di Pulau Patmos. Dia seorang pendoa syafaat. Sampai dia kembali ke kota Efesus. Dia seorang pendoa syafaat. Melalui pelayanan doa syafaat dari Yohanes, sejarah mencatat kekristenan mula-mula terjadi breakthrough di kota Efesus. Karena doa syafaatnya meruntuhkan kuil Dewi Artemis. Kuil Diana dihancurkan dan seketika orang-orang di Efesus menjadi percaya kepada Tuhan. Dan disitulah awal dimulainya kota Efesus menjadi pusat kekristenan dunia di wilayah itu setelah Roma. Luar biasa, doa syafaat membawa terobosan. Hari-hari ini kita nih anak-anak Allah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara dan saya, mari kita banyak berdoa. Banyak berdoa. Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang ketakutan, kekhawatiran, penuh dengan kebingungan. Ayo kita doakan mereka. Hari-hari ini kita harus berdoa buat pemerintah. Doakan pemerintah diberikan takut akan Tuhan, menjalankan semua dengan benar. Doa supaya pemerintah diberi hikmat. Kita jangan bersungut-sungut tentang pemerintah. Apapun mungkin sudah tahu, ada negatif, ada positif. Ya, orang ngomong ini, orang ini, sudah. Kita lupakan omongan kanan, omongan kiri. Mari bersyafaat. Minta, seperti tadi kita sudah berdoa syafaat buat pemerintah. Itu yang harus kita lakukan. Doakan pemerintah supaya diberikan Tuhan hikmat, kemampuan, keberanian, roh yang bijaksana. Untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam situasi yang sangat sulit. Ini situasi sukar. Seluruh dunia juga mengalami kesukaran. Tapi kalau Indonesia, umat Tuhan doakan terus. Indonesia pasti menang. Indonesia pasti kuat. Indonesia dipulihkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan hal yang ketiga yang terakhir. Dari huruf N. N ini sebetulnya saya mau berbicara tentang melakukan, menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi. Di Alkitab itu ada satu istilah, kita harus memberitakan good news, kabar baik. Jadi huruf N saya pakai kata news.
Artinya gini, supaya saudara ingat, saudara saya ingat, oh saya ini harus jadi pemberita kabar baik. Saya harus jadi saksi Tuhan. Untuk membawa kabar, membawa berita, membawa kabar keselamatan, membawa kabar pemulihan. Saudara dikasih Tuhan, ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita. Bagaimana kehidupannya itu membawa berkat. Karena apa? Karena dia dipimpin Roh Kudus. Kisah Rasul 10 ayat 38 kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 10 ayat 38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tuhan Yesus memberikan teladan sebagai anak Allah. Dikatakan dia diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Untuk apa? Tuhan Yesus kemudian berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dia memberitakan kabar baik, kabar keselamatan dan pemulihan buat banyak orang. Dia berbuat baik dan dikatakan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, anak-anak Allah, saudara dan saya yang dipimpin oleh Roh Kudus hari-hari ini. Tuhan mau kita bergerak. Seperti Tuhan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Saudara, nyatakan kuasa Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan hari-hari ini. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Hari-hari ini kita umat pemenang, kita anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Tuhan mau menyatakan kuasanya, yaitu melalui saudara dan saya. Tapi kita harus bertindak. Kita harus berjalan, kita harus bergerak, kita harus doakan orang, kita harus mungkin tidak visit secara fisik ya karena situasi yang sedang terjadi, tapi mungkin melalui online, orang-orang yang melalui call, WA dan lain sebagainya. Sudah jangkau jamaah, keluargamu, orang terdekat. Saya percaya kita akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena kita dipenuhi Roh Kudus. Anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari katakan bersama-sama dengan saya sesuai dengan nyanyian ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari saudara yang ada di rumah-rumah, hal yang pertama saya mau doakan saudara. Mungkin selama ini saudara merasa gak yakin bahwa dirimu anak Allah. Karena engkau selalu merasakan keadaan yang kalah, putus asa, hati yang patah, semangat yang pudar. Mungkin itu keadaanmu hari-hari menghadapi situasi pandemik yang ada, seolah-olah kita seperti orang yang sedang terluka dan alami kekalahan. Saya mau katakan saat ini waktu kau dengarkan firman Tuhan ini, engkau adalah anak Allah. Tuhan ini sudah mati menebus saudara dan saya. Tapi untuk kita boleh mengalami kehidupan sebagai anak Allah, saudara dan saya harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu kita harus alami kepenuhan Roh Kudus, supaya ciri anak Allah itu betul nampak dalam hidup kita. Mari buka kedua tangan saudara. Oh Rabba Shandara Labata Korea Radabaya Shandara. Saudara sudah berbahasa roh, mulai berdoa, berkata-kata dalam bahasa roh bersama dengan saya. Oh Rabba Shandara Laba. Aku berdoa buat jamahan Tuhan di rumah-rumah saat ini, penuhi dengan Roh Kudus. Penuhi dengan Roh Kudus. Penuhi keluarga-keluarga.
Biar firman Tuhan seperti dalam Yoel pasal 2 digenapi. Dari orang-orang tua sampai anak-anak yang menyusu, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Saat ini lawat setiap anak-anak, mereka yang haus dan rindu, penuhi dengan Roh Kudus. Oh rabas syandara laba 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 laba. Hirabas sakara laba ya syandara laba. Tuhan cuma katakan, jangan hidup biasa-biasa. Tuhan mau buat engkau luar biasa, karena engkau anak Allah. Oh Jesus, korabas syandara laba 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 laba. Tuhan panggil engkau bukan sekedar ordinary, tapi extraordinary. Tuhan mau nyatakan kuasa kemuliaan dalam hidup. Buka kedua tangan. Tuhan, biar seperti nyanyian ini, urapan-Mu turun atas kami. Biar kami melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan mereka yang dikuasai iblis. Aku berdoa dalam nama Yesus. Semua yang terbelenggu, yang terikat, dilepaskan dalam nama Yesus. Aku berdoa setiap belenggu iblis dilepaskan, putus, hancur dalam nama Yesus. Yang terikat dibebaskan, yang terbelenggu dilepaskan, yang tertawan dibebaskan. Oh rabasakara labaya syandara labalabala. Aku berdoa untuk mujizat-mujizat saat ini terjadi di rumah-rumah, terjadi di rumah-rumah. Sekarang sudah mulai berdoa buat seseorang, bersyafaat buat seseorang, bersyafaat buat orang yang sudah rindu mengalami pemulihan, mengalami kemenangan. Jangan takut, mulai berdoa dalam nama Yesus. Biar keluargaku, temanku, sahabatku dijamah, diselamatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Oh haleluya. Kira laba sakara laba ya syandara laba laba laba. Tuhan curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pakai setiap anak-anak-Mu menjadi umat pemenang. Pakai setiap anak-anak-Mu dipimpin oleh Roh Kudus. Oh terima kasih Tuhan. Buka kedua tangan saudara, katakan, jadikan hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari saudara dikasih Tuhan, siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur, kita ingat akan kasih Tuhan Yesus. Karena kasih yang begitu besar dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus saudara dan saya. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa, kutuk, dan segala akibat dosa dalam hidup kita. Semua ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itu perjamuan kudus itu kita lakukan untuk mengingat kasih Tuhan dan membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Mari lakukan dengan sungguh hati. Alkitab mengajarkan dua hal untuk saudara dan saya perhatikan waktu kita masuk dalam perjamuan kudus. Yang pertama, lakukan dengan iman. Artinya saudara, kita memang makan roti, minum anggur. Tapi waktu kita lakukan dengan iman, mata kita tertuju kepada salib Tuhan Yesus. Saudara percaya ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan iman itulah yang membawa kepada kita kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus engkau dipulihkan dan dibaharui. Haleluya. Dan yang kedua, kita lakukan dengan cara yang benar. Artinya jangan menyimpan dosa. Jangan biarkan dosa itu menghalangi berkat Tuhan turun atas kita. Bereskan. Akui di hadapan Tuhan, minta ampun. Dan biar setiap kita masuk dalam perjamuan kudus, hati kita lega, terbuka. Berkat Tuhan turun buat saudara. Di rumah-rumah, mari siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Buka kedua tangan saudara. Oh rabashandara labatakaya laba. Bapa hamba mintakan berkat-Mu melalui perjamuan kudus. Kalau ada dosa pelanggaran yang masih kami simpan, kami belum akui, ampuni kami Tuhan, ampuni kami.
Mari masing-masing jujur dengan Tuhan. Di tempatmu masing-masing, di rumah-rumah. Katakan kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni. Tuhan Yesus, Engkau dengar doa setiap anak-anak-Mu. Kau jamah mereka dan baharui mereka melalui perjamuan kudus. Layakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengampunan Tuhan sempurna. Melayakkan kami di hadapan Tuhan. Kasih karunia-Mu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari, sekarang siapkan hati kita masuk perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saja kita dengan suara kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ora basakaya rala-bala-bala-bala-bala. Meteraikan janji-Mu buat setiap kami. Ada kesembuhan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Ada pemulihan oleh kuasa darah Yesus. Dan terlebih itu yang menjadikan kami anak-anak Allah. Roh Kudus baharui hati kami hari ini. Biarlah memasuki hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, Tuhan jadikan kami umat pemenang. Tuhan penuhi kami dengan pengurapan yang baru. Kami berjalan dalam pengurapan dan kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari buka kedua tangan saudara. Angkat pujian ini bersama-sama. Katakan anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Sekali lagi dengan iman. Anointing fall on me. Fall on me. Anointing Lord. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Buka kedua tangan saudara. Biarlah setiap keluarga, orang tua, anak-anak muda, sampai anak-anak kecil, bahkan bayi yang menyusu, berkat Tuhan turun. Pengurapan Tuhan turun. Yang terbaik diberikan Tuhan kepadamu, yaitu Roh Kudusnya. Buka kedua tanganmu. Ku berdoa hari-hari ini, bangkitkan setiap anak-anakmu oleh Roh, sehingga tidak seorang pun hidup dalam perbudakan. Diperbudak oleh segala bahkan hawa nafsu. Diperbudak oleh mungkin status, posisi jabatan, mungkin bahkan mamon memperbudak kami. Sehingga kami hidup dalam ketakutan. Bawa kami naik untuk kami hidup dengan iman. Tuhan berikan kami di atas daripada segala masalah itu kuasa,
Dan apa yang kami nubuatkan, apa yang kami doakan terjadi dalam nama Yesus. Percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagimu. Engkau adalah anak, Bapa pasti pelihara dirimu. Saudara dikasih Tuhan, mari buka hatimu. Kita memasuki bulan yang baru, di bulan Agustus ini. Biasa di awal bulan saya ingatkan jemaat untuk menabur, untuk membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Sebab itu yang akan mendatangkan berkat. Mungkin ada saudara yang berkata, Pak, keadaan lagi susah. Ya, Alkitab seringkali mengajarkan justru di masa yang sukar, waktu kita menabur, kita sambil mencucurkan air mata, engkau akan menuai dengan bersorak-sorai. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu. Janjinya ya dan amin. Minggu depan kita masih ibadah online. Kita terus tadi dikatakan sebagai umat pemenang, intercede, berdoa syafaat, doakan pemerintah, doakan jiwa-jiwa, doakan keluargamu. Kasih Tuhan turun memberkati. Sekarang angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah keluar masukmu. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua. Oleh berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dari Allah Bapa. Oleh kuasa Roh Kudus dari sekarang selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.